Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar dari kelompok 7 yang beranggotakan sahabat-sahabat kita, sahabat Anissa Fatimatu Zahra, sahabat Almaratus Solihah Merisang Dewi, sahabat Bagas Putra Setio Ramadan, yang akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Eropa dan di Cina. Oke, langsung saja. Sejarah Islam di Eropa. Saat ini, pusat utama populasi Muslim di Eropa adalah Rusia, Albania, Prancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara Eropa Barat lainnya. Sejarah singkat perkembangan Islam di Eropa diawali dengan penaklukan semenanjung Andalusia, sekarang berganti namanya jadi Spanyol, di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Untuk itu, pada tahun 711 Masehi hingga tahun 1492 Masehi, pemerintahan Islam Eropa mulai dipusatkan di Andalusia di semenanjung Liberia. Pada masa keemasan Islam, Islam bersentuhan dengan Barat. Pada masa keemasan Islam, Islam telah mencapai puncak kebudayaan dan peradaban, sedangkan Barat masih tenggelam dalam kebodohan dan kegelapan. Pada saat itu, Cordoba sangat maju, kreativitas dan dinamis, serta memiliki banyak buku yang ditulis oleh ilmuwan Muslim. Harsenthal pernah mengatakan bahwa ketika Eropa pertama kali menyerang umat Islam pada masa Perang Salib, Eropa dikejutkan dengan peradaban yang dimiliki umat Islam saat itu. Dari sinilah Eropa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi ilmuwan Muslim. Kemajuan yang dicapai di Eropa tidak terlepas dari kontribusi khazanah peradaban Islam. Setelah Perang Salib, umat Islam dan Eropa mencapai gencatan senjata dan perdamaian. Sejak saat itu, Eropa dan umat Islam hidup berdampingan dan melakukan pertukaran sosial. Hingga akhirnya peradaban Islam menyamai warna peradaban Eropa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan peradaban Eropa diperoleh dari transfer ilmu, pengetahuan, budaya, dan teknologi umat Islam. Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan 3 jalur penyebaran peradaban Islam ke barat, yaitu melalui Andalusia atau Spanyol, melalui Sisilia, dan melalui Perang Salib yang berlangsung kurang lebih 2 abad. Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan peran Andalusia dan Sisilia ketika berada di bawah kendali Islam, serta peristiwa Perang Salib yang pada akhirnya menjadi jembatan ilmu pengetahuan Islam untuk mencapai Eropa. Oke, yang pertama adalah Spanyol. Pemerintahan Islam pertama yang menduduki Spanyol adalah Kekhalifahan Bani Umayyah yang berkedudukan di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, kaum Muslim telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya provinsi dinasti Umayyah. Setelah Walid berkuasa, Musa ibn Nushir berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyelesaikan penaklukan banyak bekas wilayah barbar di pegunungan, membuat mereka bersumpah setia dan berjanji tidak akan menimbulkan kekacauan seperti sebelumnya. Sejak tahun 30 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi al-Sofyan, hingga tahun 83 Hijriah, masa pemerintahan Al-Walid, Afrika Utara ditaklukkan hingga menjadi provinsi Kekhalifahan Bani Umayyah yang bertahan selama 53 tahun sebelum dikalahkan dan diambil oleh Islam. Wilayah tersebut merupakan basis kekuatan Kekaisaran Romawi atau dikenal dengan Kekaisaran Gotik. Setelah wilayah itu dikuasai sepenuhnya, kaum Muslim mulai fokus menaklukkan Spanyol. Terlihat bahwa penaklukan Afrika Utara merupakan batu loncatan bagi umat Islam untuk menguasai wilayah Spanyol. Mereka adalah Ibnu Malik, Tarif, Ibnu Ziyad, Tariq, dan Musa bin Nushir. Faris dianggap sebagai pionir dan penjelajah wilayah Spanyol, karena ia merupakan orang pertama yang berhasil melintasi selat antara Maroko dan benua Eropa. Ia berangkat dengan sekelompok kecil 500 orang di 4 kapal yang disediakan oleh Julian. Tarif menang dalam penggerebekan ini dan kembali ke Afrika Utara dengan membawa barang rampasan dalam jumlah besar. Karena keberhasilan Tarif dan krisis kekuasaan kerajaan Gotik yang menguasai Spanyol saat itu, serta motivasi yang besar untuk memperoleh rampasan, Musa ibn Nushir melancarkan kampanye melawan Tariq
Ibnu Ziyad pada tahun 711 Masehi. Tariq Ibnu Ziyad menjadi terkenal sebagai konkuistador Spanyol karena pasukannya lebih besar dan pengaruhnya lebih nyata. Pasukannya sebagian besar terdiri dari suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu al-Nushir dan beberapa orang Arab yang diutus oleh Khalifah Walid. Suku Barbar merupakan suku yang berkerabat dengan suku Hamian yang merupakan cabang dari suku Bai dan mungkin merupakan keturunan suku Samian pada zaman prasejarah. Pasukan kemudian melintasi selat tersebut di bawah pimpinan Tariq Ibnu Ziyad. Pada tanggal 19 Juli 711 Masehi, Tariq berhasil mengalahkan Raja Rodrik di suatu tempat bernama Barca yang dikenal sebagian orang sebagai Fadir Laka atau Godred. Selain itu, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting di sana seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Ia juga meminta Musa ibnu Nashir mengirimkan pasukan tambahan ke Afrika Utara. Jumlah ini tidak bisa dibandingkan dengan jumlah tentara Gotik yang jauh lebih besar, yaitu 100. Menurut Calabi, pasukan Rodrik gagal karena pasukannya terdiri dari para nelayan dan orang-orang lemah. Kemenangan pertama Tariq Ibnu Ziyad membuka jalan bagi penaklukan wilayah yang lebih luas. Untuk itu, Musa ibnu Nashir merasa perlu ikut berjuang membantu Tariq dalam perjuangannya. Dia berangkat dengan pasukannya dan menyeberangi selat. Musa berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Dan setelah mengalahkan penguasa Gotik Todemir di Orihila, ia bertemu dengan Tarimran di Toledo. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol termasuk wilayah utara mulai dari Zaragoza hingga Navarre. Selanjutnya kemajuan peradaban muslim di Spanyol. Kemajuan peradaban muslim di Spanyol, Islam berkuasa di Spanyol selama lebih dari 8 abad, dan umat Islam mencapai masa kejayaannya di sana. Mereka tidak hanya menjadi mercusuar kebudayaan dan peradaban maju, tetapi juga mediator yang menghubungkan ilmu pengetahuan dan filsafat yang telah berkembang sebelumnya. Masyarakat Islam Spanyol adalah komunitas yang terdiri dari komunitas Arab, Utara dan Selatan. Muaraton orang Spanyol yang masuk Islam, Barbar Muslim dari Afrika Utara, penduduk Sakaliba antara Konstantinopel dan Bulgaria, yang menjadi masyarakat Jerman. Di bidang hukum Islam, penduduk Islam Spanyol dianggap sebagai penganut mazhab Malikiyah yang didirikan oleh Ziyad bin Abdul Rahman, dan sebagian kecil masyarakatnya menganut mazhab Zahiri yang didirikan oleh Baruti. Tokoh Islam yang terkenal antara lain Ziyad bin Abdul Rahman, Yahya al-Masmudi, al-Baluti, Ibnu al-Fakhr, al-Qabari, Ibnu Sirah, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu al-Hajj, Ibnu al-Arabi, al-Qadiyat bersama Ibnu Rushd, al-Hafid, dan al-Sabibi. Di bidang hadis, meski negara Al-Andalus jauh dari Haramain, Haramain itu Mekah dan Madinah, pusat hadis, namun banyak juga tokoh-tokoh terkenalnya. Dalam bidang tafsir yang terkenal adalah Imam Baqi bin Makhlad, Imam bin Arabi, Imam bin Atiyah, Imam Qurtubi, Imam Abu Hayyan dalam bidang sejarah dan geografi. Wilayah Islam Barat juga banyak melahirkan nama-nama tenar seperti Abu Husain Muhammad bin Ahmad bin Jubair Sabibi, Ibnu Batutah, Ibnu Al-Khatib, dan lain sebagainya. Di bidang bahasa dan sastra, tokoh-tokoh terkenal di Andalus antara lain Ibnu Sirah, Al-Wafasi, Ibnu Ayyalun, Ibnu Kharuf, Ibnu Sayyid Al-Nas, Ibnu Malik. Di bidang kedokteran, Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Zur Al-Sabili dan Ibnu Khatib yang terkenal. Serta filosofi Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd serta Ibnu Khotimah yang menulis buku tentang penyakit menular. Nah, sekarang adalah kemunduran Spanyol. Islam sebagai fenomena sejarah telah melalui masa pertumbuhan, kemajuan dan kemunduran. Keberhasilan perluasan wilayah Islam pada masa pemerintah Bani Umayyah, pemerintah Bani Abbasiyah di Baghdad, dan pemerintah Bani Umayyah di Cordoba, yang diikuti dengan kemajuan peradaban Islam menjadikan Islam sebagai negara adidaya dunia. Kemajuan ini terjadi ketika umat Islam berada dalam keadaan kesatuan politik di bawah kekhalifahan. Islam memainkan peran yang sangat besar di Spanyol dari awal berkembangnya hingga akhir kekuasaannya. Masa ini berlangsung selama 8 abad.
Diawali dengan penaklukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi dan berakhir dengan jatuhnya kota Granada dari dinasti Bani al-Ahmar kekuasaan Kristen pada tahun 1492 Masehi. Pada tahap awal menjadi pemerintahan Islam, Spanyol diperintah oleh wali yang ditunjuk oleh pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Situasi sosial politik saat ini masih diwarnai dengan perselisihan yang timbul karena kompleksitas ras dan kelas. Sisa-sisa musuh Islam yang tinggal di perdalaman Spanyol pun turut campur tangan. Masa ini berlangsung hingga kedatangan Abdurrahman, salah satu keturunan Muawiyah yang berhasil lepas dari brutalnya kekuasaan Saffah, yang wafat pada tahun 138 Hijriah atau tahun 755 Masehi, mendapat gelar Dahl. Selanjutnya, ia mendirikan dinasti Bani Umayyah yang sudah tidak terikat lagi oleh pemerintah pusat. Sejarah Islam penuh dengan bab-bab pada masa pemerintahan Islam yang panjang di Spanyol. Tumbuh berkembang dan mengalami kemajuan dalam berbagai bidang khususnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dari sudut pandang keilmuan, kemajuan Islam di Spanyol dapat dibuktikan dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan, sehingga tidak ada satu kota pun sekecil apapun yang tidak memiliki sekolah. Setiap kota besar mempunyai universitasnya masing-masing. Universitas Cordoba yang didirikan oleh Abdul Rahman III dan Universitas Granada yang didirikan oleh Abu Yasif Al-Hajj menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua lembaga pendidikan ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan ternama bagi perkembangan Islam di Eropa. Sementara itu, di bidang kebudayaan, kemajuan Islam di Spanyol tercermin dalam berdirinya gedung-gedung, kota, istana, masjid, dan taman. Bangunan megah tersebut antara lain Masjid Cordoba, Ciutat de Zahra, Istana Jafaria, Tembok Pulau Tu, Masjid Seville, dan Istana Al-Jamro di Granada. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kemajuan Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abdurrahman III, dan Cordoba menjadi pusat peradaban Islam Barat dan salah satu pusat peradaban dunia. Setelah mencapai kejayaannya, pemerintah Islam di Spanyol mengalami perubahan struktur politik dan mengalami kemunduran. Keadaan ini memulai muncul setelah wafatnya Kekhalifan Abdul Hakam II. Kemunduran ini menyebabkan matinya Islam di Spanyol, bahkan berujung pada tragedi pembantaian dan pengusiran paksa umat Islam oleh penguasa Kristen. Adapun faktor internal kemunduran dan kehancuran, yang pertama perpecahan dan perebutan kekuasaan, yang kedua kepribadian dan kepemimpinan khalifah, yang ketiga munculnya dinasti-dinasti kecil, yang keempat kesulitan keuangan. Dan selanjutnya di sini ada Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam yang paling lama berkuasa dan paling luas wilayah kekuasaannya. Kerajaan ini tercatat menguasai banyak wilayah Eropa dan dikenal dengan kekuatan militernya telah terbukti dengan luasnya daerah-daerah penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani. Adapun salah satu penyebab hancurnya kerajaan Turki Utsmani adalah regenerasi sultan yang tidak berjalan baik, sehingga kualitas sultan dari masa ke masa semakin menurun, sehingga tidak dapat lagi mengendalikan daerah kekuasaan yang semakin luas. Setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil, yang satu dengan lainnya hingga memerangi satu sama lain. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Namun kemalangan tidak berhenti di situ. Timur Leng pun menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Satu dalam suasana inferioritas seperti itu, muncul kesadaran politik umat Islam secara kolektif. Kesadaran kolektif ini mengalami kemajuan, ditandain oleh berdirinya 3 kerajaan besar Utsmani di Turki, Mughal di India, Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani dijalankan oleh tidak kurang dari 38 sultan dengan berbagai macam corak kepemimpinannya masing-masing. Salah satu serangan dan penaklukan terpenting yang dilakukannya adalah penaklukan Konstantinopel. Walau demikian, hukum sejarah sebagai sunnatullah juga berlaku bahwa masa pertumbuhan yang diiringi dengan kejayaan-kejayaan pun akan habis dengan datang masa kemunduran dan kehancuran.
Selanjutnya ada asal-usul terbentuknya Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertogil. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace. Kemudian menguasai Selat Dardanelles, Casablanca, lalu kemudian menaklukkan kerajaan Romawi. Tiga kata Utsmani diambil dari nama kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Ertogil bin Sulaiman Syah dari suku Kayik, salah satu cabang dari keturunan August Turki. Sulaiman Syah dengan 1.000 pengikutnya mengembara ke Anatolia dan singgah di Azerbaijan. Namun sebelum sampai ke tujuan, dia meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh putranya, yaitu Ertogril. Untuk melanjutkan perjalanan sesuai tujuan semula. Sampai di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa Seljuk Sultan Alauddin yang sedang berperang melawan kerajaan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan. Atas jasa baiknya itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukut sebagai ibu kota. Selain itu, Sultan Alauddin pun memberikan wewenang kepada mereka untuk memperluas wilayahnya dengan melakukan ekspansi. Ertogril meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Utsman, putra Ertogril. Ini yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani. Utsman memerintah berkisar antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, dia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broesa pada tahun 1300 Masehi. Bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk Rum, kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak saat itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Utsman atau yang sering disebut dengan Utsman I. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kesultanan Turki Utsmani. Raja-raja Turki Utsmani mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun. Walau demikian, tak ada aturan bahwa putra pertamalah yang harus menjadi pewaris dari kekuasaan sultan terdahulu. Ada kalanya putra kedua, ketiga yang menggantikan sultan. Bahkan dalam perkembangannya, pergantian itu juga diserahkan kepada saudara sultan dan bukan kepada anaknya. Dalam sejarahnya, selama kerajaan Turki Utsmani berdiri, yang hampir 7 abad lamanya, dari tahun 1299 atau 1300 sampai 1924 Masehi, tidak kurang dari 38 sultan yang telah memimpin kerajaan ini. Berikut adalah daftar lengkap para sultan yang telah menjadi pemimpin dalam kerajaan Utsmani yang dibagi menjadi 5 periode oleh Syafiq al-Mughni. Periode pertama, sultan-sultannya ialah Sultan Utsman pertama dari tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Yang kedua ada Orkan atau putra Utsman pertama dari tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Yang ketiga ada Murad pertama atau putra Orkan tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Dan selanjutnya ada Bazaid pertama, Bazaid I Yildirim atau putra Murad pertama pada tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Masih tentang Kesultanan Turki Utsmani, periode kedua sultan-sultan ialah Muhammad pertama atau putra Bayazid pertama pada tahun 1433 sampai 1421 Masehi. Yang kedua ada Murad kedua atau putra Muhammad pertama pada tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Yang ketiga ada Muhammad Fatih kedua atau putra Murad kedua. Itu tahunnya 1451 sampai 1481 Masehi.
Ya, yang selanjutnya ada Bayazid kedua atau putra Muhammad kedua. Itu tahunnya adalah 1481 sampai 1512 Masehi. Selanjutnya ada Salim pertama atau putra Bayazid kedua pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Yang terakhir dalam periode kedua ada Sulaiman Kanuni pertama atau putra Salim pertama, itu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Untuk periode ketiga, sultan-sultannya adalah yang pertama ada Salim pertama atau putra Salim pertama, itu pada tahun 1566 sampai 1673 Masehi. Yang kedua ada Murad ketiga atau putra Salim kedua, itu tahun 1573 sampai 1596 Masehi. Yang ketiga ada Muhammad ketiga atau putra Murad ketiga, itu pada tahun 1596 sampai 1603 Masehi. Yang keempat ada Ahmad pertama atau putra Ahmad ketiga, itu tahun 1603 sampai 1617. Yang kelima ada Mustafa pertama atau putra Ahmad pertama, itu tahun 1603 sampai 1617 Masehi. Selanjutnya ada Mustafa pertama atau putra Ahmad pertama, itu tahun 1617 sampai 1618 Masehi. Selanjutnya ada Utsman kedua atau putra Ahmad pertama, itu pada tahun 1618 sampai 1622 Masehi. Selanjutnya ada Mustafa pertama untuk yang kedua kalinya, itu tahun 1622 sampai 1623 Masehi. Selanjutnya ada Murad keempat atau putra Ahmad pertama, itu tahun 1623 sampai 1640 Masehi. Selanjutnya ada Ibrahim pertama atau putra Ahmad pertama, itu pada tahun 1640 sampai 1648 Masehi. Selanjutnya ada Muhammad keempat atau putra Ibrahim pertama, itu pada tahun 1648 sampai 1687 Masehi. Selanjutnya ada Sulaiman ketiga atau putra Ibrahim pertama, itu pada tahun 1687 Masehi sampai 1691 Masehi. Selanjutnya ada Ahmad kedua atau putra Ibrahim pertama, itu tahun 1691 sampai 1695 Masehi. Yang terakhir ada Mustafa kedua atau putra Muhammad keempat, itu pada tahun 1695 sampai 1703 Masehi. Untuk periode keempat, sultan-sultannya adalah Ahmad ketiga atau putra Muhammad keempat, tahunnya itu 1703 atau sampai 1730 Masehi. Yang kedua ada Mahmud pertama atau putra Mustafa kedua, untuk tahunnya itu 1730 sampai 1754 Masehi. Yang ketiga ada Utsman ketiga atau putra Mustafa kedua, tahunnya itu 1754 sampai 1757 Masehi. Yang keempat ada Mustafa ketiga atau putra Ahmad ketiga, untuk tahunnya itu 1757 sampai 1774 Masehi. Yang kelima ada Abdul Hamid pertama atau putra Ahmad ketiga, untuk tahunnya itu 1774 sampai 1788 Masehi. Yang keenam ada Salim ketiga atau putra Mustafa ketiga, untuk tahunnya itu 1789 sampai 1807 Masehi. Yang ketujuh ada Mustafa keempat atau putra Abdul Hamid pertama, untuk tahunnya itu 1807 sampai 1808 Masehi. Yang terakhir ada Mahmud kedua atau putra Abdul Hamid pertama, untuk tahunnya itu dari 1808 sampai 1839 Masehi. Untuk periode terakhir atau periode kelima, sultan-sultannya ialah yang pertama ada Abdul Majid pertama atau putra Mahmud kedua, untuk tahunnya itu dari 1839 sampai 1861 Masehi. Yang kedua ada Abdul Aziz atau Mahmud kedua, untuk tahunnya itu dari 1861 sampai 1876 Masehi. Yang ketiga ada Murad kelima atau putra Abdul Majid yang pertama, untuk tahunnya hanya di 1876 Masehi aja. Yang keempat ada Abdul Hamid kedua atau putra Abdul Majid pertama, untuk tahunnya itu dari 1876 Masehi sampai 1909 Masehi. Untuk yang kelima ada Muhammad kelima atau putra Abdul Majid pertama, untuk tahunnya itu dari 1909 sampai 1918 Masehi. Selanjutnya ada Muhammad ke-6 atau putra Abdul Majid pertama, untuk tahunnya di 1918 sampai 1922 Masehi. Sultan yang terakhir adalah Abdul Majid kedua, untuk tahunnya itu hanya dari 1922 sampai 1924 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekspansi dan perluasan wilayah Turki Utsmani.
Untuk sekitar 2/3 abad setelah didirikan di Anatolia, pada 1300 Masehi dengan mengorbankan kekaisaran Bizantium dan didirikan di atas reruntuhan kerajaan Seljuk, kerajaan Turki Utsmani hanyalah sebuah emirat di daerah perbatasan. Negara ini selalu diliputi suasana perperangan dan pada saat itu senantiasa dalam keadaan genting. Setelah Utsman pertama mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman, tahun 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Dia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan pada masa pemerintahan Orkan Putra Utsman pada tahun 1326 Masehi sampai 1360 Masehi. Ia membentuk pasukan yang tangguh, kemudian dikenal dengan Inki Syariah untuk membentengi kekuasaannya. Basis kesatuan ini berasal dari pemuda-pemuda tawanan perang. Kebijakan kemiliteran ini lebih dikembangkan oleh pengganti Orkan, yaitu Murad pertama, dengan membentuk sejumlah korps atau cabang-cabang Yenisari. Pembaruan secara besar-besaran dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan dan Murad pertama ini tidak hanya bentuk perombakan personal pemimpinnya, tetapi juga dalam keanggotaannya seluruh pasukan militer dididik dan dilatih dalam asrama militer dengan pembekalan semangat perjuangan Islam. Kekuatan militer Yenisari berhasil mengubah negara Utsmani yang baru lahir ini menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang besar sekali bagi penaklukan negeri-negeri non-muslim. Pada masa Orkan inilah dimulai usaha perluasan wilayah yang lebih agresif dibanding dengan masa Utsman. Dengan mengandalkan Yenisari, Orkan dapat menaklukkan Azmir tahun 1327 Masehi. Sawas, Yanli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Daerah-daerah ini merupakan bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki oleh kerajaan Utsmani. Ekspansi yang lebih besar lagi masih terjadi pada masa ini, meliputi daerah Balkan, Adrianopel, Makedonia, Sofia, dan seluruh wilayah Yunani. Adrianopel kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru karena letaknya yang strategis. Setelah Murad pertama tewas dalam pertempuran melawan pasukan Kristen, ekspansi berikutnya dilanjutkan oleh putranya Bayazid pertama. Sultan Bayazid pertama yang naik tahta pada tahun 1389 Masehi mendapatkan gelar Yaldirin atau Yaldirun, yang berarti kilat karena terkenal dengan serangan-serangannya yang cepat terhadap lawan-lawannya. Dia menaklukkan wilayah-wilayah yang belum pernah ditundukkan oleh para pendahulunya. Di masanya pula terjadi perang besar antara pasukan Utsmani dengan tentara sekutu Eropa yang dimenangkan oleh pasukan Utsmani. Bayezid pertama tidak gentar menghadapi pasukan sekutu di bawah anjuran Paus itu dan bahkan menghancurkan pasukan salib. Perang itu terjadi pada tahun 1396 Masehi. Suatu hal yang sangat disayangkan bahwa Bayezid pertama kalah dalam pertempuran melawan Timur Leng yang terjadi di Ankara. Bayezid pertama bersama putranya Musa dan Ertogrol ditawan oleh Timur Leng dan akhirnya Bayezid pertama wafat dalam tawanan pada tahun 1402 Masehi. Pendapat lain mengatakan 1403 Masehi. Kerajaan Utsmani bangkit kembali dan mencapai kegemilangannya pada masa pemerintahan Muhammad II. Ia digelari Al-Fatih atau Sang Penakluk, karena pada masanya ekspansi Islam berlangsung secara besar-besaran. Kota penting yang berhasil ditaklukkan adalah Konstantinopel pada tahun 1453. Dengan demikian, usaha menaklukkan Islam atas kerajaan Romawi Timur yang telah berulang kali dilakukan oleh pasukan Muslim sejak masa Umayyah telah tercapai. Konstantinopel dijadikan ibu kota kerajaan dan gereja Hagia Sophia yang dikenal itu dijadikan masjid. Sekalipun Konstantinopel telah jatuh di tangan Utsmani di bawah kekuasaan Muhammad Al-Fatih, namun oleh Sultan tetap
diberikan kebebasan beragama. Dengan terbukanya kota Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium, lebih memudahkan arus ekspansi Turki Utsmani ke benua Eropa. Dan Eropa bagian timur semakin terancam oleh Turki Utsmani karena ekspansi Turki Utsmani juga dilakukan ke wilayah ini. Dan bahkan sampai ke pintu gerbang Wina, Austria berperang. Kelemahannya di bidang pemerintahan yang cenderung berdamai dengan musuh mengakibatkannya dia tidak ditaati oleh rakyatnya, termasuk putra-putranya, karena seringnya terjadi perselisihan yang panjang antara dia dan putra-putranya. Akhirnya ia mengundurkan diri dan diganti putranya, Salim pertama pada tahun 1512 Masehi. Pada masa Sultan Salim pertama pada tahun 1517 Masehi, gelar khalifah yang disandang oleh Al-Mutawaki, salah seorang keturunan Bani Abbas yang selamat dari bangsa Mongol pada tahun 1253 Masehi. Dan saat itu berada dalam proteksi makhluk diambil alih oleh Sultan. Dengan demikian, pada masa Sultan Salim ini, para Sultan Utsmani menyandang dua gelar, yaitu gelar Sultan dan gelar Khalifah. Sehingga nama Sultan Salim pun mulai disebutkan dalam khutbah-khutbah. Selain itu, ia pun dalam masa pemerintahannya selama 8 tahun menjadi penguasa dan pelindung dua buah kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Puncak kerajaan Turki Utsmani dicapai pada masa pemerintahan Sulaiman pertama. Ia digelari Al-Kanuni karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Orang Barat menyebutnya sebagai Sulaiman yang Agung, The Magnificent. Pada masanya, wilayahnya meliputi dataran Eropa hingga Austria, Mesir dan Afrika Utara, hingga ke Aljazair, dan Asia hingga Persia, serta meliputi Lautan Hindia, Laut Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam, sebagaimana pengakuannya yang terdapat dalam suratnya untuk Francis pertama, Raja Prancis. Selanjutnya ada kemajuan Turki Utsmani dalam bidang pemerintahan dan militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan Utsmani sehingga mencapai masa keemasannya bukan hanya karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu, pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Perorganisasian yang baik, taktik, dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan berarti. Namun tak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer yang ini dilanda kekisruhan. Kesadaran prajuritnya menurun, mereka merasa dirinya sebagai pemimpin yang berhak menerima gaji, akan tetapi keadaan tersebut segera dapat diatasi oleh Orkan dengan jalan mengadakan perombakan besar-besaran dalam kemiliteran. Pembaruan dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan tidak hanya dalam bentuk mutasi personil-personil pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan, bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota. Bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil. Dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Inkisaria, pasukan ini yang dapat mengubah dinasti Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Di samping Janissary, ada lagi prajurit dari tentara feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat. Pasukan ini disebut tentara atau kelompok militer Taujiyah. Angkatan laut pun dibenahi karena ia memiliki peran yang besar dalam perjalanan ekspansi Turki Utsmani. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani yang tangguh mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Utsmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang sangat luas, baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan militer ini adalah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, disiplin dan patuh pada peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi
dari nenek moyang mereka di Asia Tengah. Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam pengelola pemerintahan yang luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi, dibantu oleh Sadr al-Azam, Perdana Menteri, yang membawahi Pasya, Gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat beberapa orang al-Zanazik atau Alawiyah untuk mengatur urusan pemerintahan negara. Di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang. Kitab tersebut diberi nama Al-Multaka Al-Abur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasa Sulaiman pertama yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambah dengan gelar Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Selanjutnya dalam bidang intelektual atau ilmu pengetahuan, kemajuan bidang intelektual di abad ke-19 pada masa pemerintahan Turki Utsmani tampaknya tidak lebih menonjol dibandingkan bidang politik dan kemiliteran. Dari aspek-aspek intelektual yang dicapai pada periode ini adalah sebagai berikut. Poin A, terdapat 3 buah surat kabar yang muncul pada masa ini, yaitu yang pertama ada berita harian Takvini VK pada tahun 1831, yang kedua ada jurnal Tasfiri Ekvyar tahun 1862, dan yang ketiga ada jurnal Terjumani Ahval tahun 1860. Poin B, terjadinya transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah dan perguruan tinggi, dan juga mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Di samping itu juga mengirimkan pelajar yang berprestasi ke Prancis untuk melanjutkan studinya, di mana hal ini sebelumnya belum pernah terjadi. Poin C, selain hal di atas, muncul juga sastrawan-sastrawan dengan hasil karya-karyanya setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Di antaranya adalah Ibrahim Sinasi, pendiri surat kabar Tasfiri Ekvyar. Di antara karya yang dihasilkannya adalah The Poet's Wedding. Salah seorang pengikutnya adalah Nami Kemal dengan karyanya Fatherland atau Silistria. Di samping itu ada juga Ahmad Mithat dengan Entertaining Tales dan Mehmet Taufik dengan Year in Istanbul. Dan yang terakhir dalam kemajuan Turki Utsmani yaitu ada di bidang kebudayaan. Dinasti Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju pada zaman kemajuannya. Dalam bidang kebudayaan Turki Utsmani, banyak muncul tokoh-tokoh penting seperti yang terlihat pada abad ke-16, 17, dan 18. Antara lain pada abad ke-17, muncul penyair yang terkenal, yaitu Nafi. Nafi juga bekerja untuk Murad Pasya dengan menghasilkan karya-karya sastra kaside yang mendapat tempat di hati para sultan. Topik selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran Turki Utsmani. Untuk menentukan penyebab utama kehancuran kerajaan Turki Utsmani merupakan persoalan yang tidak mudah. Akan tetapi ketergantungan sistem birokrasi Turki Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadi institusi politik ini menjadi rentan bagi kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang lemah cukup membuka peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Akan tetapi seorang sultan yang cakap juga mampu memperlambat proses korosi pada badan politik kerajaan. Setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemundurannya. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Kanuni diganti oleh Salim II. Kenaikan Sultan Salim II telah dianggap oleh ahli sejarah sebagai titik permulaan keruntuhan Turki Utsmani dan berakhirnya zaman keemasannya. Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang menyebabkan sejumlah kekalahan dalam pertempuran menghadapi musuh-musuhnya. Pada tahun 1633 Masehi, tentara Utsmani menderita kekalahan dalam penyerbuan Hungaria. Demikian juga pada tahun 1676. Turki Utsmani kalah dalam pertempuran di Mohaques, Hungaria, dan dipaksa menandatangani perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 yang berisi pernyataan seluruh wilayah Hungaria, sebagian besar Slovenia, dan Kroasia diberikan kepada penguasa Venetia. Pada tahun 1774, penguasa Utsmani Sultan Abdul Hamid terpaksa menandatangani perjanjian dengan Rusia yang berisi pengakuan kemerdekaan Crimea
dan penyerahan benteng-benteng pertahanan di Laut Hitam serta memberikan izin kepada Rusia untuk melintasi selat antara Laut Hitam dan Laut Putih. Setelah menyadari menurunnya kekuasaan Turki Utsmani, sebagian wilayah kekuasaannya melancarkan pemberontakan untuk melepaskan diri. Di Mesir, Janishiri bersekutu dengan tentara Mamalik melancarkan pemberontakan, dan sejak 1772 Masehi, Mamalik berhasil menguasai Mesir kembali. Di Syria dan Lebanon juga terjadi pemberontakan yang dipelopori oleh Drus dan Fakhruddin. Sementara itu di Arabia timbul gerakan pemurnian oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan gerakan ini bergabung dengan kekuatan Ibnu Saud yang akhirnya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya di sekitar Jazirah Arab. Gerakan-gerakan separatisme terus berlanjut hingga pada abad ke-19 dan ke-20. Ditambah dengan munculnya gerakan modernisasi politik di pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani, akhirnya berakhir dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1924 Masehi, dengan mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama di Republik Turki. Dalam percaturan politik selanjutnya, Turki tidak begitu memiliki pengaruh yang dominan. Bahkan orang Eropa menyebutnya the sick man of the Europe, atau dalam bahasa Indonesia, si sakit yang ada di Eropa. Masih dalam seputar kemunduran Turki Utsmani, tetapi kita di sini akan membahas tentang kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Untuk poin pertama, ketergantungan sistem birokrasi kerajaan Turki Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentang terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang cukup lemah cukup membuat peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Ketika terjadi benturan kepentingan di kalangan elit politik, maka dengan mudah mereka berotak-kotak dan terjebak dalam sebuah perjuangan politik yang tidak berarti. Masing-masing kelompok membuat koalisi dengan janji kemakmuran. Sultan dikondisikan dengan lebih suka menghabiskan waktunya di istana dibanding urusan pemerintahan agar tidak terlibat langsung dalam intrik-intrik politik yang mereka rancang. Pelimpahan wewenang kekuasaan pada Perdana Menteri untuk mengendalikan roda pemerintahan, praktik money politik di kalangan elit, pertukaran penjagaan wilayah perbatasan dari pasukan Kavalerike, tangan pasukan infanteri, serta meluasnya beberapa pemberontakan oleh Korps Janishiri untuk menggulingkan kekuasaan merupakan ketidakberdayaan sultan dan kelemahan sistem birokrasi yang mewarnai perjalanan kerajaan Turki Utsmani. Untuk poin kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi, perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan di ekonomi internasional. Kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah. Pada saat bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri, perubahan politik dan kependudukan saling bersinggungan dengan perubahan penting di bidang ekonomi. Esentralisasi kekuasaan dan munculnya pengaruh pejabat daerah memberikan kontribusi bagi runtuhnya ekonomi tradisional kerajaan Turki Utsmani. Dan yang terakhir dalam kemunduran Turki Utsmani, untuk poin pertama, munculnya kekuatan Eropa, munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Konfrontasi langsung dengan kekuatan Eropa berawal pada abad ke-16 ketika masing-masing kekuatan ekonomi berusaha mengatur tata ekonomi dunia. Ketika kerajaan Utsmani sibuk membenahi negara dan masyarakat, bangsa Eropa malah menggalak militer, ekonomi, dan teknologi dan mengambil manfaat dari kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Sehubungan dengan hal itu, lebih eksplisit, Badri Yatim memaparkan 7 faktor yang menjadi penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani, yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang sangat luas, wilayahnya sangat rumit dan kompleks. Sementara administrasi pemerintahan kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara. B. Heterogenitas penduduk.
Sebagai kerajaan besar, Turki Utsmani menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yemen. Di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair. Di Afrika dan Romania di Eropa. Wilayah yang luas itu didalami oleh penduduk yang beragam, baik dari segi agama, ras, etnis, maupun adat istiadat. Untuk mengatur penduduk yang beragam dan tersebar di wilayah yang sangat luas itu, diperlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Poin selanjutnya, kelemahan para penguasa sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni. Kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian maupun dalam kepemimpinannya. Akibatnya, pemerintah menjadi kacau. Kekacauan itu tidak pernah dapat diatasi secara sempurna, bahkan semakin parah. Budaya pungli, korupsi, merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi di dalam kerajaan Turki Utsmani. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Budaya korupsi ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalela yang membuat pemerintahan semakin rapuh. Merosotnya perekonomian akibat perang yang tidak pernah berhenti, perekonomian negara merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang. Terjadinya stagnasi dalam bidang keilmuan dan teknologi, kerajaan Turki Utsmani kurang berhasil mengembangkan ilmu dan teknologi, karena hanya mengutamakan pengembangan kekuatan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Demikianlah proses kemunduran Turki Utsmani. Pada masa selanjutnya, di periode modern, kelemahan kerajaan ini menyebabkan kekuatan-kekuatan Eropa tanpa segan menjajah dan menduduki daerah-daerah muslim yang dulunya berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejarah Islam di Cina. Penyebaran Islam di Cina adalah melalui perjalanan darat dan laut, di mana perjalanan darat dimulai dari daratan Arab sampai ke bagian barat Laut Tiongkok dengan melewati Persia dan Afghanistan, yang kemudian jalan ini terkenal dengan nama Jalur Sutra atau Silk Road. Islam sedikit banyaknya diterima melalui pedagang-pedagang Cina yang berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Hingga dari sinilah kemudian Islam meluas hingga ke masyarakat Cina, khususnya wilayah-wilayah yang digunakan sebagai pusat perdagangan. Umat Islam di Tiongkok menyembah berbagai roh selain Allah selama dinasti Tang dan dinasti Song. Yang pertama ada dinasti Tang. Masuknya Islam terutama terjadi melalui dua jalur, dari Tenggara melalui jalur yang sudah ada ke Guangdong, dan dari barat laut melalui jalur Sutra. Pada tahun 637, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Tabi'un Uwais al-Qarni, Suhaila Abu Arja, dan Hasan bin Sabit kembali ke Tiongkok dari Jazirah Arab melalui jalur Yunnan, Manipur, Chittagong, kemudian melalui laut menuju Arab. Beberapa sumber mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi utusan resmi ke Kaisar Tang Gaozong pada tahun 650 Masehi, ketika pemerintahan Khalifah Rashid Utsman berkuasa. Kaisar Tang yang konon menerima utusan tersebut kemudian membangun Masjid Huaisheng di Guangzhou, yang merupakan masjid pertama di Tiongkok. Pada tahun 751 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah mengalahkan Tang Tiongkok pada pertempuran Talas, menandai berakhirnya ekspansi Tang ke arah barat dan mengakibatkan kendali Muslim atas Transoxiana selama 400 tahun berikutnya. Namun, kendali Arab berakhir pada tahun 821 ketika dinasti Tahirid dari Persia mengambil alih kekuasaan. Kemudian, Turki mengambil alih kekuasaan pada tahun 977 di bawah kekuasaan Ghaznawi, dan kendali Muslim berakhir pada tahun 1124 ketika Korok Hitai yang non-Muslim menaklukkan Transoxania. 2. Dinasti Song. Pada masa dinasti Song, umat Islam telah memainkan peran utama dalam industri impor atau ekspor. Jabatan Direktur Jenderal Perkapalan secara konsisten dipegang oleh seorang Muslim selama periode ini. Pada tahun 1070, Kaisar Song Shenzong mengundang 5.300 Muslim dari Bukhara untuk menetap di Song Tiongkok, guna menciptakan zona penyangga antara dinasti Song dan dinasti Liao di timur laut. Belakangan, kaum Muslim ini menetap di antara ibu kota Sung, Kaifeng, dan Yanqing, di mana Yanqing ini sekarang namanya Beijing.
Mereka kemudian dipimpin oleh Pangeran Amir Said, yang disebut sebagai bapak komunitas muslim di Tiongkok. Sebelum dia, Islam disebut oleh orang Cina Tang dan Song sebagai Da Shifa. Ia menamainya menjadi agama Hui Hui. Yang ketiga ada dinasti Yuan. Hamada Hagras mencatat, dengan bersatunya Tiongkok di bawah dinasti Yuan, para pedagang bebas melintasi Tiongkok dengan bebas. Bangsa Mongol menyadari dampak perdagangan dan ingin meningkatkan infrastruktur Tiongkok untuk menjamin aliran barang. Salah satu proyek besarnya adalah perbaikan dan peresmian kanal besar Tiongkok yang menghubungkan Khanbalik atau Beijing modern di utara dengan Guangzhou di tenggara pesisir. Lokasi Ningbo di pantai tengah dan di ujung terusan menjadi motif perkembangan perdagangan di pantai timur Tiongkok. Grand Canal merupakan stasiun penting yang membantu penyebaran Islam di kota-kota pesisir timur Tiongkok. Pedagang muslim kini dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke utara melalui kanal. Hal ini menjadikan tepian wilayah saluran menjadi wilayah utama penyebaran Islam di Tiongkok Timur. Kemudian kemajuan Islam di Cina. Zaman dinasti Yuan merupakan zaman yang paling penting bagi perkembangan agama Islam di Cina. Agama Islam di Cina berkembang paling pesat dan paling makmur di masa dinasti Yuan. Muslim mempunyai kedudukan yang penting di area politik dan kehidupan masyarakat. Penduduk yang menganut agama Islam bertambah pesat. Suku Hui Cina banyak mengadakan perhubungan dengan dunia Arab. Masjid bertambah banyak. Selain bercirikan seni Arab, masjid di Cinareka bentuknya mencirikan seni Cina dengan berbagai macam kayu diukir. Kemudian bukti dan jejak peradaban Islam di Cina, yang pertama ada Masjid Nuji yang terletak di Beijing, dan kemudian yang kedua ada Masjid Xi'an. Islam mulai mengalami kemunduran setelah dinasti Ming digantikan oleh dinasti Qing. Munculnya dinasti Manchu tak lain karena kemelut yang terjadi pada dinasti Ming menjelang tahun 1644 Masehi. Seorang tokoh yang bernama Li Sucheng berhasil menghimpun pasukan dari kaum bandit serta membuat kekacauan dan kerusuhan. Pada waktu itu, jenderal dari dinasti Ming yaitu Wu Sanquet tidak mampu menghadapi kemelut yang terjadi, yang memaksa ia harus meminta bantuan pasukan dinasti Qing dari Manchuria untuk menumpas para pemberontak tersebut. Namun sayangnya pasukan dinasti Manchu justru ingin menguasai dinasti Ming setelah berhasil mengusir para bandit tersebut. Umat Islam Cina juga berupaya mengusir kekuasaan Kekaisaran Manchu dengan cara mengirim utusan ke kota Peking untuk melakukan perundingan dengan pihak Manchu. Namun usaha tersebut tetap tidak menemukan titik temu. Sejak itulah perlawanan menggunakan senjata dilakukan oleh kaum muslim tersebar yang luas di berbagai daerah selama lebih dari 2 abad. Tercatat sejak masa terakhir dari pemerintah Kaisar Sun Qin hingga masa tumbangnya dinasti Manchu pada tahun 1912 Masehi, banyak pertempuran yang berlangsung dengan umat Islam. Pada pemerintahan dinasti Manchu ini, umat Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti, hanya ada penindasan dan upaya-upaya untuk melepaskan diri dari jeratan penguasa Manchu. Pada tahun 1911, dinasti Qing digulingkan dalam revolusi tahun 1911, dan Cina melangkah ke era baru periode republik. Muslim Cina mendukung pendirian pemerintah republik agar bisa terbebas dari penindasan Manchuria. Pemerintahan republik mengakui mereka sebagai salah satu unsur rakyat Cina, yaitu rakyat Cina terdiri dari sejumlah unsur yaitu warga asli Cina, Manchuria, Mongol, Muslim, dan Tibet. Bendera Cina terdiri dari 5 warna, merah, biru, kuning, putih, dan hitam. Warga Muslim dilambangkan warna putih. Kondisi keseluruhan Muslim di Cina pada masa ini juga telah membaik, kecuali di Turkistan Timur. Banyak lembaga keislaman didirikan dan berandil besar dalam mendidik kaum muslim, menghimpun kontribusi mereka, mengadakan kerja-kerja kebaikan dan komunikasi dengan negara-negara Islam. Jumlah kaum muslim pada masa ini juga terus bertambah di wilayah Cina Barat Laut. Sebagian orang melihat masa depan Islam di Tiongkok jauh berbeda dari biasanya. Mereka tampaknya tidak khawatir apakah masa depan Islam akan baik atau buruk selama mereka memiliki akses terhadap masjid, makanan halal, dan keamanan. Namun di sisi lain, rupanya di Cina juga pernah terjadi penindasan terhadap Uighur, tepatnya pada tahun 2013.
Pada tahun 2013 yang meluas hingga hilangnya para pembangkang dan pemberlakuan hukuman penjara seumur hidup terhadap akademisi yang terbukti mendorong interaksi sosial di antara warga Uighur. Muslim Hui yang bekerja di negara diperbolehkan berpuasa selama bulan Ramadan. Jumlah warga Hui yang berangkat haji dilaporkan meningkat pada tahun 2014 dan perempuan Hui diperbolehkan mengenakan cadar. Sementara perempuan Uighur tidak diperbolehkan puasa selama bulan Ramadan dan tidak diperbolehkan untuk memakai cadar. Warga Uighur kesulitan mendapatkan paspor untuk berangkat haji. Asosiasi Muslim Xinjiang di Tiongkok dan Kedutaan Besar Tiongkok di Malaysia berpendapat bahwa warga Uighur dilarang berpuasa dan mengundang orang asing untuk datang melihatnya sendiri. Pada akhir November 2018, keluarga Uighur diwajibkan mengizinkan pejabat pemerintah setempat untuk tinggal di rumah mereka sebagai kerabat dalam kampanye berpasangan dan menjadi keluarga. Selama pejabat tersebut tinggal di sebuah rumah, warga diawasi dengan ketat dan tidak diperbolehkan untuk sholat atau mengenakan pakaian keagamaan. Pihak berwenang mengatakan bahwa program ini bersifat sukarela, tetapi umat Islam yang diwawancarai menyatakan kekhawatiran bahwa penolakan untuk bekerja sama akan menimbulkan dampak yang serius. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.